Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan membahas sebuah function di SQL yang bernama group by. Oke, untuk yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang. Dan jangan lupa untuk cek video lainnya yang ada di playlist ini, karena playlist ini udah saya susun secara runut ya, untuk teman-teman yang baru mempelajari SQL dari awal, khususnya untuk data science. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, group by itu adalah sebuah fungsi yang fungsinya untuk mengelompokkan data hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom. Nah, group by ini umumnya digunakan bersamaan dengan fungsi agregat. Nah, tapi tenang aja ya teman-teman, ini bukan syarat wajib. Jadi kalau misalkan kita mau pakai group by aja tanpa menggunakan fungsi agregat, itu tetap bisa bekerja. Oke, nah yang dimaksud fungsi agregat itu apa? Ini ya teman-teman, ada 5. Yang pertama itu sum, yang kedua itu count, yang ketiga itu average, dan yang keempat itu minimum, min, dan yang kelima itu max ya, maksimum. Dan terkait dengan fungsi agregat ini, cara penggunaannya seperti apa, dan masing-masing fungsinya seperti apa, udah saya bahas persis di video sebelum ini ya teman-teman, terkait fungsi-fungsi agregat, dan bisa ditonton di sini. Oke, kita lanjut. Nah, basic sintaksnya seperti ini ya teman-teman, gampang banget. Pertama itu select nama kolomnya, lalu dari tabel apa, lalu tulis group by. Nah, kita mau mengelompokkan berdasarkan kolom yang mana. Ini kalau satu kolom dan tanpa fungsi agregat. Oke, nah kalau misalkan yang kedua, kita menggunakan lebih dari satu kolom. Nah, ini contohnya 2 ya. Select nama kolom yang pertama, nama kolom yang kedua, dari tabel apa, ya, nama tabelnya, lalu dikelompokkan berdasarkan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi agregat sekaligus gitu ya, yang memang pada umumnya menggunakan fungsi agregat, nah caranya seperti ini teman-teman. Nah, select, nah ini kalau misalkan satu kolom, ini nama kolomnya, lalu diikuti dengan fungsi agregat, entah itu sum, entah itu count, entah itu average, min, atau max, seperti itu. Nah, ini ya, masukkan, kita mau menjumlahkan berdasarkan apa, dan masukkan nama tabelnya, lalu group by dengan nama kolomnya, seperti ini. Lalu, kalau misalkan menggunakan lebih dari satu kolom, nah sama ya, tinggal tambahkan aja kolom 1, kolom 2, dijumlah berdasarkan apa. Nah, di sini di group by-nya juga kolom 1 dan kolom 2. Oke, setelah ini saya akan berikan ilustrasinya ya teman-teman, supaya lebih paham nih terkait penggunaan group by dan kapan saat yang cocok untuk menggunakan group by. Oke, kita akan lanjut ke ilustrasi. Oke, teman-teman, kita akan membahas ya ilustrasinya nih menggunakan sebuah tabel. Nah, anggaplah tabel ini namanya adalah tabel sales ya. Nah, di sini akan saya jelasin dulu satu persatu. Yang pertama, kolomnya adalah date. Ini adalah tanggal ya, tanggal di mana transaksi ini terjadi. Yang kedua itu adalah produk kategori. Di sini adalah kategori besar dari produk-produknya ya. Misalkan di sini ada baby and kids. Nah, biasanya subkategorinya itu ya yang berhubungan dengan baby and kids. Misalkan di sini adalah diapers. Diapers ini popok bayi ya, teman-teman. Terus misalkan ada lagi baby and kids juga, dalamnya ada susu gitu. Nah, misalkan di sini ada kategori beverages atau minuman, di sini ada energy drink, ada soda drink dan sebagainya, seperti itu. Oke, yang kolom ketiga ada produk subkategori, turunan dari kategori ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada revenue. Revenue itu pendapatan dari penjualan transaksi ini yang terjadi di baris ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengilustrasikan penggunaan fungsi group by bersamaan dengan fungsi agregat. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan select produk kategori, berarti kita ingin mengelompokkan berdasarkan kolom produk kategori ya, menggunakan fungsi agregat sum. Nah, sumnya ini kita ingin menjumlahkan ini, revenue ini, teman-teman. Tapi kita kelompokkan dengan produk kategori. Nah, outputnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang anggaplah seperti ini ya, baby and kids. Nah, berarti kan di sini 272 ya. Berarti 31 tambah 41 tambah 52 tambah 80 tambah 68. Hasilnya seperti ini. Begitupun dengan beverages ya. Nah, kalau sum itu kan fungsinya untuk menjumlah, melakukan total gitu ya. Kalkulasinya pertambahan gitu. Makanya hasilnya seperti ini. Ini contoh menggunakan fungsi agregat yang pertama yaitu sum. Nah, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, misalkan kita ingin menghitung
ada berapa baris gitu yang ada di tabel ini. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, setiap kita ingin tahu nih, penjualan berdasarkan produk kategori yang ada di tabel ini ada berapa banyak gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kan produk underscore kategori ya, ini kolom yang ini. Lalu count bintang. Count bintang itu artinya kita menghitung jumlah baris yang ada di tabel ini. Nah, kita kelompokkan berdasarkan produk kategorinya. Seperti ini. Nah, misalnya baby and kids. Count kan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Memang ada 5 transaksi penjualan dengan produk kategori baby dan kids yang ada di tabel sales ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cek lagi beverages, apa bener 4? Bener ya? 1, 2, 3, 4. Nah, gitu teman-teman. Fungsinya menghitung jumlah data berdasarkan pengelompokan yang kita tentukan. Misalkan ini berdasarkan produk kategori. Misalkan kita geser jadi produk subkategori pun bisa. Atau kita mau pakai dua-duanya pun bisa. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, misalkan kita ingin ngitung nih. Berapa sih pendapatan rata-rata dari setiap transaksi berdasarkan produk kategorinya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, kita biasanya kalau misalkan jadi seorang data analis gitu, kita ingin tahu kalau misalkan nilai transaksinya itu yang rata-rata paling tinggi itu yang mana, dari kategori mana. Nah, seperti ini cara perhitungannya ya. Produk kategori, di sini average revenue, tetap ya, berdasarkan ini. Jadi, perlu diingat teman-teman, fungsi agregat itu, misalkan sum, average, min, max, itu hanya bisa dilakukan untuk data-data yang tipenya numerik. Oke ya, makanya teman-teman nonton dulu aja video sebelumnya terkait dengan fungsi-fungsi agregat. Nah, kalau count itu karena cuma menghitung baris, dia bisa di data yang bertipe apapun sebenarnya gitu. Selama datanya itu tidak nol ya, teman-teman. Oke, kita contoh yang keempat, kita menggunakan fungsi agregat min, mencari nilai terkecil ya, nilai minimum dari sebuah kolom. Nah, seperti ini. Kita jadi tahu nih, nilai transaksi terkecil dari setiap produk kategori itu berapa. Nah, baby and kids. Nah, baby and kids kan macam-macam ya. Ada 31, 41, 52, 80, 68. Nah, yang paling kecil 31. Makanya di sini munculnya min-nya 31. Nah, begitupun dengan beverages. Beverages itu ada 77, 77, 81, 81. Makanya dia paling kecilnya 77. Seperti itu. Oke, ini kalau min. Nah, kita yang terakhir kebalikannya ya, teman-teman. Ini max, nilai maksimum. Makanya hasilnya seperti ini, teman-teman. Kebalikannya. Baby and kids, kita lihat ya, benar 80. Baby and kids, benar ya. Paling gede itu 80, beverages itu 81. Oke, dan seterusnya. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman, cara kerja ketika kita menggunakan fungsi agregat bersamaan dengan group by. Oke, setelah ini kita akan lanjut seperti biasa ya. Kita akan praktikkan langsung di The Beaver. Dan pastikan teman-teman udah download dulu scriptnya supaya teman-teman bisa praktekin. Jadi kalau nonton video saya pastiin dipraktekin ya teman-teman supaya lebih paham. Oke, sekarang kita geser dulu ke The Beaver. Oke teman-teman, kita udah geser ya ke The Beaver. Kita akan langsung praktekan ya apa yang udah kita pelajari terkait dengan group by. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan selalu menggunakan tabel yang berbeda ya teman-teman supaya teman-teman lebih familiar juga dengan berbagai jenis data yang akan teman-teman sering temui gitu ketika menjadi seorang data analis ataupun menjadi seorang data scientist. Oke, hari ini kita akan menggunakan sebuah tabel dan membuat sebuah tabel yang bernama employees. Nah, seperti namanya ya, employees, karyawan gitu, teman-teman. Nah, di sini kita punya beberapa kolom. Yang pertama itu ID employee atau nomor induk pegawai biasanya disebutnya. Tipe datanya integer, lalu full name ya di sini, nama lengkap, tipe datanya varchar. Ini sudah pernah dibahas ya dengan di video sebelumnya. Tipe-tipe data string atau teks bisa ditonton di video yang ini, teman-teman. Oke, terus juga yang ketiga ada job position. Ya, dia itu apa, manager atau GM atau apa ya di situ. Tipe datanya varchar juga, lalu unitnya, nama unit bisnisnya atau nama divisinya gitu ya. Nah, di sini ada juga divisi. Unit itu biasanya di bawahnya divisi ya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada salary atau gaji dari pegawai yang bersangkutan gitu. Tipe datanya desimal. Nah, ini tipe data numerik. Teman-teman bisa nonton videonya di sini. Oke, kita buat dulu tabelnya. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah itu kita akan insert ya datanya ke dalam tabel yang udah kita buat yang bernama employees tadi.
Nah, sekarang kita masukkan di sini ya. Ini kan ID, nama lengkap, posisi, terus habis posisi itu unit, terus divisinya, lalu gajinya. Seperti ini. Oke, kita run ya. Oke, sudah masuk datanya. Sekarang kita cek hasil inputnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah kita masukkan datanya akan seperti ini. Nah, kenapa cuma 5? Karena kita menggunakan di sini fungsi limit. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lagi eksplorasi data, biasakan menggunakan fungsi limit gitu ya. Karena bayangkan teman-teman kalau misalkan, ini contohnya kan cuma sedikit ya, cuma 20 baris, mungkin nggak akan lama tuh loading time-nya. Nah, tapi kalau misalkan datanya di sebuah tabel yang sangat besar, misalkan jutaan atau ratusan juta baris, dia akan berat banget, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman menggunakan fungsi yang namanya limit untuk membatasi hasil query-nya. Dan itu udah pernah kita bahas di video yang ini. Teman-teman bisa nonton juga. Oke, sudah berhasil ya kita input datanya. Seperti ini sudah berhasil. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan group by tanpa fungsi agregat. Nah, hasilnya tuh seperti ini, teman-teman. Kita pingin ya mengelompokkan data ini berdasarkan unitnya aja. Oke, dari 20 data ini kita berdasarkan unitnya aja. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ini pertama kita pin dulu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak pakai fungsi agregat, kita cuma dapat namanya unique value ya. Unique value dari si kolom itu. Nah, kolom yang dimaksud ini kan kita cuma membahas kolom unit ya. Oh, ternyata di tabel yang kita punya ini yang bernama employees, ada 5 unit. Nah, dari 20 karyawan itu, mereka itu berasal dari 5 unit yang berbeda. Seperti ini, ada marketing, ada finance, ada sales, ada IT, dan ada juga HR. Oke, nah ini contoh kalau misalkan tidak menggunakan fungsi agregat. Nah, terus kita nih pingin menggunakan fungsi agregat yang pertama, yaitu average. Nah, misalkan kita pingin tahu nih, rata-rata gaji karyawan berdasarkan unitnya. Nah, kan gitu ya, kalau misalkan di perusahaan tuh suka ada obrolan gitu. Biasanya unit ini lebih besar rata-rata gajinya dibandingkan unit ini. Nah, ini anggaplah kita ingin membuktikan itu gitu. Nah, kita bisa kayak gini ya, select kolomnya adalah unit, lalu kita menggunakan fungsi agregatnya yaitu average. Nah, kolomnya itu jangan lupa, kalau average itu hanya bisa digunakan untuk kolom yang bertipe data numerik. Nah, desimal ini termasuk data numerik, makanya bisa. Gitu. Kita pakai salary. Nah, ini average salary ini adalah alias ya, teman-teman. Udah pernah dibahas juga di video sebelumnya, supaya hasil query kita itu lebih dipahami sama orang lain gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita bisa nih sekarang menghitung rata-rata gaji pegawai berdasarkan unit kerjanya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ada marketing, finance, sales, dan ini. Kalau ini kan bisa kelihatan ya, oh ternyata orang-orang marketing itu rata-rata gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan 4 unit yang lain, 4 departemen lainnya. Dan ini terbukti ya dengan data yang kita punya, yang ada 20 baris ini. Seperti itu. Ini kebetulan banget nih ngurut dia dari yang paling tinggi atau ke yang paling rendah. Kalau misalkan teman-teman mau coba juga menggunakan fungsi yang namanya order by, seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga nih masukkan seperti ini. Average salary. Kita pingin mengurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, bisa ya, kayak gini ya, teman-teman. Order by. Nah, ternyata yang paling rendah itu rata-rata gajinya misalkan HR gitu. Terus lanjut ke IT, sales, finance, dan yang paling tinggi adalah marketing. Oke, terkait dengan order by, udah dibahas juga di video yang ini. Nah, ini untuk penggunaan satu kolom ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kita pingin ngitung rata-rata gaji pegawai berdasarkan unit kerja dan berdasarkan posisinya. Nah, sekarang kita pingin tahu, anggaplah apa benar gitu. Kalau misalkan manajer di unit A itu gajinya lebih gede daripada manajer di unit B. Misalkan kayak gitulah skenario-nya. Sekarang kita coba ya. Nah, pertama select nama unitnya. Oke. Yang kedua itu, kolom yang kedua itu terkait job position-nya. Dia itu manager, sales, staff, supervisor, atau lainnya. Terus kita masukkan juga average-nya nih, average salary. Ini mau pakai alias juga boleh ya. Misalkan kita masukkan lagi average salary. Terus dari tabel employees. Oke. Terus juga, nah sekarang kita urutkan ya. Kita urutkan nih kayak gini. Order by itu juga bisa menggunakan 2 kolom ya. Tapi ini kita gunakan 1 kolom aja. Kita coba run. Nah, sekarang kita lihat.
finance ya. Nih, finance. GM itu rata-rata gajinya 80.000 misalkan gitu. Terus ada juga di masalah marketing. Marketing itu ternyata sama nih, posisinya sama-sama GM gitu. Satu di marketing, satunya di finance. Ternyata rata-rata gajinya di finance tuh lebih tinggi gitu untuk case yang ada sekarang gitu. Makanya ini bisa ya, ini contoh penerapan aja teman-teman, bukan data beneran ya. Jadi tenang aja. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen mengelompokkan menggunakan dua kolom yang berbeda. Nah, dikelompokkannya seperti ini ya. Jangan lupa masukkan kolom yang pertama, lalu kolom yang kedua. Oke, ini juga tidak cuma average, teman-teman bisa pakai count, bisa juga pakai min, max, atau sum. Seperti itu. Oke, nah kalau misalkan kita menggunakan fungsi count ya, contohnya ini, kita ingin tahu nih di setiap job position di tabel tadi ada berapa karyawan masing-masing gitu ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, hasil seperti ini. Oh, ternyata di tabel tadi yang manager itu ada 6 orang, terus staff itu ada 5 orang, GM ada 4 orang, dan supervisor ada 5 orang. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman cara menggunakan group by. Makanya di video sebelumnya saya bahas dulu terkait dengan fungsi-fungsi agregat supaya teman-teman lebih paham nih dengan materi yang sedang kita bahas hari ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya yang akan kita bahas hari ini. Dan kalau misalkan tabel ini udah nggak akan dipakai lagi, teman-teman bisa drop aja. Oke, ya artinya dihapus tabelnya. Oke, teman-teman, sekian ya untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman, dan juga bagikan ilmu ini, dan jangan sampai manfaat yang teman-teman terima dari video ini berhenti di teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.